Coba lihat, kurang apa negara kita ini kayanya? Bandingkan Bapak Ibu yang pernah ke Saudi, lihat itu Saudi Arabia. Apa kelebihannya itu Saudi? Gunungnya aja coklat Pak. Tidak ada rumputnya itu gunungnya. Bapak naik kereta atau naik mobil, dari Makkah ke Madinah, ke Jeddah, kiri kanan padang pasir Pak. Tidak ada padang rumput. Gersang, panasnya kalau panas itu kalau Bapak pakai sandal jepit, putus itu sandal jepit kalau panasnya. Kalau dingin dimatikan AC, ditutup, masih sudah lapis-lapis, masih dingin Pak. Bahasanya cuma satu, bahasa Arab. Sukunya cuma satu, Arab. Tapi pajaknya kecil. Tidak ada orang Arab datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada negara Arab Saudi, minjam duit dari Indonesia. Tapi lihat negara kita ini Pak. Kayanya luar biasa. Sawit ada, nikel ada, emas ada, batu bara ada, pasir banyak. Pasirnya aja dibeli sama Singapura. Air Singapura beli dari kita. Jandanya banyak. Penduduknya banyak. Tapi kok kita rasanya tidak bisa menikmati syariat. Tidak bisa menikmati kekayaan alam kita. Saya tidak ahli analisa, tapi pasti ada yang salah dengan pengelolaan negara ini. Termasuk pengelolaan pajak. Pasti ada yang salah. Mesti tanda tanya, kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Tidak usah Singapura, Malaysia, kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Mereka tidak pernah teriak soal pajak. Kenapa kita ini berontak soal pajak? Rasa-rasanya pajak ini menjadi beban buat kita. Singapura tidak, padahal pajaknya lebih tinggi. Ini mesti jadi pertanyaan. Apa sebabnya? Tidak amanah. Itu keteladanan Rasul amanah Pak. Profesionalisme itu amanah. Kita membayangkan, saya pribadi tidak tahu orang lain dan saya yakin begitu. Kita membayangkan semua pegawai pajak yang punya medsos, dia share itu pajaknya. Punya Instagram, dia share ini loh pembayaran pajak saya tahun ini. Coba itu dilakukan Pak. Pasti kita plong. Oh, yang ada di benak kita, kita disuruh bayar pajak, dia belum tentu bayar pajak. Jangan marah Pak ya. Siapa suruh undang saya? Saya tadi juga di panitia diminta, Ustadz kalau boleh minta video himbauan bayar pajak. Kau bilang, kau mau suruh saya dibully? Kamu aja enggak berani, apalagi saya. Ya, ini soal pajak. Ya, mari kita lihat soal maulid. Kenapa dikatakan laqad kana lakum? Kenapa Allah katakan teladani Nabi? Kenapa Nabi diteladani? Pertama, karena Nabi manusia biasa. Pak, kalau ayam disuruh ngembek, boleh enggak? Ayam disuruh bunyi mbek, yang nyuruh pasti bego. Ayam yang ngokok, mbek kambing. Artinya, manusia Muhammad disuruh kita teladani, wajar. Kenapa? Dia manusia. Kalau kita disuruh teladani malaikat, tidak mungkin. Kenapa? Malaikat tidak perlu nafsu. Malaikat tidak senang perempuan. Kita Pak, satu aja tidak cukup. Malaikat tidak makan. Kita puasa aja 30 hari banyak yang belum. Malaikat tidak tidur. Jadi kalau Nabi diminta dicontoh, Allah minta non-contoh. Karena Nabi manusia biasa. Berarti pasti mampu kita contoh. Apanya yang kita contoh? Pertama, akhlaknya. Kenapa Nabi mampu mengubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bapak tahu namanya masyarakat jahiliyah, Ibu? Ibu-ibu tahu namanya masyarakat jahiliyah? Itu masyarakat jahiliyah bukan soal waktu, Pak. Masyarakat jahiliyah itu bukan soal 1400 tahun yang lalu. Tapi karakter, sifat,
Biar dia hidup di luar 25 tapi dia punya sifat jahiliyah, dia masyarakat jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah karakternya? Satu, sombong. Itu sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Pakai barang mewah? Belum tentu. Bapak punya emas, punya berlian, Allah kasih rezeki, silakan. Tapi kapan Bapak sombong? Dua karakter sombong kata Nabi. Satu, nolak kebenaran. Dua, meremehkan orang lain. Bapak pakai rezeki, pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau palsu, buayanya menghadap ke dalam. Kalau asli menghadap keluar ya Pak, kepalanya buaya darat. Harga 4 juta. Sombong? Belum tentu, itu rezekinya Bapak. Tapi kapan Bapak sombong? Meremehkan bajunya orang. Mau kau pakai itu nih? Padahal cakar itu. Sombong, meremehkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Nah, siapa itu anak? Baru masuk 2 tahun, sudah mau ajar-ajar saya. Saya ini sudah 10 tahun, tahu apa dia? Bapak betul 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Sudah Pak, tinggal diketik. Belum sudah namanya itu. Sudah tapi belum. Apa saya bingung biasa. Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Itu otak-otak yang masih betul kok 30 tahun kerja tapi otakmu masih seperti ini. Anak muda betul dia baru 2 tahun masuk tapi otaknya prosesornya Pentium 5. Cepat loading, cepat paham. Orang yang menolak kebenaran itu orang sombong. Nah, sombong kita lihat sekarang salah satu penyebab rusuhnya kemarin, kesombongan. Boleh enggak pegawai pajak flexing? Boleh. Tapi kapan? Setelah rakyat Indonesia makmur. Boleh enggak anggota DPR joget-joget dengan gajinya? Boleh. Tapi setelah rakyat makmur. Kalau belum makmur, jangan dulu. Pasti akan ada ketidakadilan. Kita selalu puasa, bahkan Senin Kamis. Ramadan tidak ada lepas puasa kita. Tapi nilai dari puasa kita tidak miliki. Apa itu nilai puasa? Nahan diri. Boleh tidak pegawai pajak pakai barang mahal mewah? Boleh, tapi tidak pada tempatnya. Kita harus tahan diri. Nah, itulah akhlak mulia. Masyarakat jahiliyah kesombongan. Kesombongan itu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Apa biasa penyebabnya orang sombong? Satu, jabatan. Ini yang di depan kita semua ini potensi punya sifat sombong. Bukan saya bilang sombong, potensi. Berpeluang punya itu. Artinya dia menuju ke situ. Kenapa? Ya, ada jabatannya. Itu Nabi bilang 4 penyebab masuknya sombong. 1, jabatan. Kalau orang beriman, apa yang membuat dia mau sombong dengan jabatan? Jabatan ada batasnya Pak. Kita jadi kanwil. Bukan karena kita hebat, tapi karena dipilih sama menteri. Biar kau hebat kalau menterimu tidak senang kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya kan? Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mau sombong dengan jabatan yang kita miliki kanwil. Berapa lama? 2-3 tahun. Ada batasnya, ada pensiun. Biar kau cerdas bagaimana sih bahwa saatnya pensiun. Wassalam. Dengan senang hati apa boleh buat Pak? Bapak harus tinggalkan ini ruangan. Masih mau pakai pangkat kanwil. Bapak lewat. Anak buah bilang astagfirullah. Sudah sakit ini Bapak ini. Itu anggota DPR mau sombong. Bagaimana ceritanya anak kau jadi anggota DPR kalau dipilih? Tidak mungkin kau jadi DPR kalau tidak dipilih. Orang protes. Kenapa orang joget-joget anggota DPR? Bagi saya orang berilmu dan paham, saya anggap lazim, wajar. Kenapa? Memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Ya artis ya dia joget lah. Memang kerjanya sebelumnya tukang joget. Ada orang cerdas, ada. Tidak kau pilih. Kenapa? Karena wani piro. Nah Bapak saudara-saudara sekalian,
Nabi kita teladani ahlaknya. Ahlak itu, coba kita lihat ahlak Nabi. Kita mulai dari rumah tangga. Nabi suatu ketika terlambat pulang dari dakwah. Aisyah sudah tidur. Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Nabi pikir, oh tidur ini. Nabi ambil serbannya, dia hemparkan di depan pintu. Beliau tidur depan pintu. Bangun Aisyah dibuka, ada Nabi di depan pintu. Bagaimana reaksi Nabi? Dia jabat tangan istrinya sambil dia cium jidatnya. Apa dia bilang? Maafkan saya terlambat pulang tadi malam, sehingga kau tidur sendiri di kamarmu. Allah karim. Coba kalau bapak, ini mau dulu sederhana dulu Pak. Ini mau saja kita contoh. Dari tugas luar ke ini Pak, berdarah-darah otak cari target. Ya kan? Pulang tidak bangun. Pas dibukakan pintu, dongok memang tonggok. Itulah Rasulullah, ahlaknya kepada istrinya luar biasa. Kepada istri dulu Pak, kita hormati istri. Kita hebat di sini bukan karena kita semata yang jagoan dan cerdas, tapi karena ada istri yang memberikan ketentraman jiwa. Mana bisa saya ceramah Pak kalau istriku bikin ngamuk? Tidak mungkin saya bisa. Saya jago begini ceramah bukan karena saya hebat. Mamanya cek kasih tenang saya. Coba kalau lagi 10 menit saya mau ceramah, tiba-tiba dia WhatsApp, pulang kok. Apa Pak? Tunggu dulu, pulang kok? Sebentar, pulang kok? Kenapa? Kesetrum anakmu. Iya toh Pak? Maka kalau mau tenang harus muliakan istri. Rasulullah itu memuliakan istrinya. Tidak ada istrinya dipanggil istri namanya. Tidak pernah beliau didengar Aisyah, Khadijah. Tidak. Beliau panggil Khadijah Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Coba kita Pak kadang-kala panggil istri dengan gelar yang tidak bagus. Dut. Mantap-mantap istrinya gendut dia panggil dut. Tam, hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ya kan? Mulai dari rumah tangga dulu. Saling menghormati. Kenapa sekarang banyak rumah tangga tidak saling menghormati? Kasar. Terlalu lama pacaran. 4 tahun pacaran. Berapa kali bohong. Berapa kali selingkuh. Orang pacaran Pak pasti tidak ada lagi tuh namanya saling menghormati ketika dia selingkuh, ketahuan bohong. Maki-maki kan. Nah sudah menikah kebiasaan maki-maki itulah yang bawa. Coba kalau tidak saling kenal. Tidak itu karena kita tidak ada jejak digital. Dan itu perempuan sekali kau bohongi, seumur hidup dia ingat. Karena memang perempuan itu ahli sejarah. Makanya istri saya mamanya Cek bilang, kau tahu ji perempuan ahli sejarah, maka jangan kau bikin sejarah. Ya, itu. Kemudian, ini dalam rumah tangga, kita saling menghormati. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk mewafatkan Rasulullah dalam keadaan tawaf. Ya kan? Tidak ada susah bagi Allah mencabut rohnya Rasulullah dalam keadaan sujud sholat. Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Nabi dalam keadaan puasa. Ya kan? Tapi apakah Nabi dalam keadaan sholat? Tidak. Apakah dalam keadaan tawaf? Tidak. Apakah dalam keadaan sujud? Tidak. Apakah dalam keadaan puasa? Tidak. Tapi apa? Di pangkuan istrinya. Itu maknanya bahwa ibadah yang paling lama 24 jam rumah tangga. Kalau sholat 5 kali, itu kalau syukur, kalau ada tambah-tambahnya sunnah. Berarti kecil peluang wafat dalam keadaan sholat. Dan 5 kali sehari. Haji, untung sudah kalau kita sudah haji 1 kali. Artinya makin tipis lagi peluang. Puasa, paling Ramadan. Tapi berumah tangga, cari nafkah, ibadah. Bapak, sini kerja supaya bisa bayarkan sekolahnya anak, belikan baju istri, bayar cicilan rumah yang ditempati istri kita. Itu semua jihad. Maka perlakukan istri, rumah tangga sebagai ibadah. Rasulullah
Sebagai kepala rumah tangga, kita juga kepala rumah tangga. Beliau sangat memuliakan istrinya. Balik maulid ini, ayo muliakan istri, hormati suami. Istri juga jangan sampai tidak memuliakan suami. Suami saya jelek Ustaz, ya takdirmu. Kenapa dia jelek? Allah Maha tahu. Karena kalau dia gagah, malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ya kan? Saling menghormati. Suami jangan menghina istri. Ya, istri muliakan suami. Karena pintu surganya seorang istri ada pada suami. Ridha Allah tergantung ridha suami. Kalau suami sudah ridha, maka pintu surga lebih gampang diraih. Jangan berkata ibu, kami istri ini tergantung dari suami. Itu perkataan motivator. Tergantung suami. Siapa bilang? Kalau tergantung suami, masuk neraka itu istrinya Firaun. Tapi buktinya Nabi katakan, salah satu wanita yang dia jangan masuk surga nanti, istrinya Firaun. Kalau tergantung suami, istrinya Nabi Lut, mestinya masuk surga. Tapi buktinya, masuk neraka dia. Jadi upaya diri kita, hidayah itu pribadi masing-masing. Nah, dan perempuan yang cari nafkah itu, perempuan spesial. Karena dia tidak diwajibkan tapi dia lakukan. Tapi waspada karena punya penghasilan, itulah potensi melawan suami. Saya tanya ke ibu, tolong ki jawab dengan jujur. Bu, kalau misalnya gaji tak 1 bulan 15 juta, terus suami tak satpam, kira-kira kita masih hormati? Bohong ki bu. Sedangkan suami tak cari uang, kita ndak ada kerja, nah kita lawan. Artinya potensi. Itulah sebabnya kenapa Islam tidak mewajibkan perempuan cari nafkah. Harus laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan penghasilannya besar, lalu suami penghasilannya kecil, punya peluang dia tidak hargai suaminya. Tapi apakah perempuan tidak boleh kerja? Boleh. Selama kewajibannya sebagai istri tidak diabaikan. Apa kewajiban istri? 1, mengurus suami. 2, mengurus anak. Kalau dia sukses di kantor, dia menjadi kanwil, dia menjadi menteri keuangan, dia menjadi perdana menteri. Tapi anaknya dia abaikan, suaminya dia tidak hormati. Tidak ada kemuliaan perempuan seperti ini di hadapan Allah. Begitu juga kita suami. Kita sukses di kantor, anak berantakan, tidak ada kemuliaan sebagai suami, sebagai bapak. Saya mau tanya Pak, ibu-ibu kalau punya bekerja, kerja di sini sukses, tapi mengabaikan anak, kita tidak tahu siapa pacarnya anak, kita tidak tahu apa konten yang ditonton anak kita. Begitu kita meninggal tiba-tiba anak kita tidak tahu agama. Ibu kalau meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Ya mah kau harap. Kawin lagi bu. Nah bilang Mamat Necek, jadi kalau saya meninggal dulu Ustaz kawin lagi. Saya bilang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya kan? Nah disinilah jangan sampai pekerjaan kita kejar target, lalu melupakan mendidik anak dan mendidik istri. Karena semua pasti bapak tinggal. Pasti ditinggal Pak. Kita perlu anak yang baik. Dan anak yang baik, dengar kata Nabi. Tidak mungkin anak kita berpikir yang baik kalau selalu dia makan barang haram. Tidak mungkin. Ya, kata Nabi, jangan kau selalu memberikan anakmu makanan haram supaya dia juga tidak berpikir yang haram-haram. Itu dalam rumah tangga. Yang kedua, sikap Nabi dalam bekerja. Sangat profesional. Penegakan hukum misalnya. Itu akan terkenal. Nabi panggil Fatimah. Fatimah, jangan kau berpikir sebagai anak Nabi kau dapat dispensasi. Tidak. Kalau ada pelanggaran, ada hukum, kita dulu yang laksanakan. Muhammad dan keluarganya dulu laksanakan. Kalau anaknya Muhammad melanggar, saya hukum 2 kali lipat. Luar biasa. Itu profesional. Dakwah.
Sebagai dai, Nabi kita tidak pernah dengar menyinggung orang. Jadi maka saya heran kalau ada orang pendakwah maki-maki orang. Tidak masuk akal saya. Apalagi hanya berbeda pendapat lalu dikafirkan kita. Ada begitu, ada. Saya aja dituduh ustadz tidak sunnah. Di Facebook kan saya dapat ustadz sunnah. Saya cari namaku, tidak ada. Sebelahnya ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya tanya adminnya, kenapa kau bilang saya itu ustadz tidak sunnah? Dia bilang buktinya kau bicara sunnah-sunnah dalam maulid, kau tidak pelihara sunnah. Mana? Kau tidak pelihara jenggot? Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Hanya dibilang ustadz sunnah itu yang pelihara jenggot, yang celananya jingkrang. Kalau tidak jingkrang dibilang tidak sunnah. Kau saja definisi sunnah saja kau sudah salah. Ini yang mengklaim-klaim dirinya kajian-kajian sunnah, dia bilang definisi sunnah saja kau sudah salah. Apa itu sunnah? Anjuran. Berarti boleh tidak dilakukan. Ini sunnah dianggap wajib. Sudah keliru dari segi definisi. Boleh kok jingkran silakan, tapi jangan kau anggap yang tidak jingkran tidak sunnah. Banyak sunnah yang lain. Pelihara jenggot silakan kalau mau, tapi yang tidak mau pelihara jenggot jangan juga kau bilang tidak sunnah. Saya sepakat dengan Gus Dur. Berislam itu tidak mengganti saya menjadi ana. Berislam itu tidak mengganti maaf menjadi afwan. Ya ukhti, afwan. Coba masih ingat kisah Taif. Dilempari Pak. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taif. Saya diperintah Allah untuk menghancurkan mereka. Kau berdoa saja, saya angkat ini gunung Taif, saya hancurkan mereka. Coba kalau saya datang. Udah saat tak lewat-lewat ini orang. Bagaimana? Ratakan. Tidak. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Kalau Allah mau mendengar doaku, saya berdoa. Mereka begitu karena dia tidak tahu apa saya bawakan mereka. Kalau Allah mendengar doa saya, ya Allah berikan mereka hidayah. Kalau bukan mereka yang beriman, anaknya nanti. Kalau bukan anaknya, cucunya. Terbukti doa Rasulullah terkabul. Di Taif sekarang tidak ada satupun manusia yang tidak beriman kepada Nabi. Itulah dakwah, profesional dalam dakwah. Dalam cari nafkah, Allah karim. Nabi tidak pernah sangka buruk kepada Allah. Kita cari nafkah sangka buruk. Jangan kau sedekah. Kenapa? Bagaimana nanti? Itu orang sangka buruk terhadap rezeki Allah. Datang penyumbang, bengkok muka tak. Saya berharap mudah-mudahan ini sampai ke telinga menteri. Seperti di Australia. Saya baru-baru pulang di Australia ceramah. Ternyata mereka kalau bayar pajak, ada laporan Pak, masuk ke emailnya mereka, pajak yang kita bayar itu dikemanakan. Kawan saya yang kerja di sana dikasih lihat, ini pajak saya, ini email balasannya, pajak saya ke sini, ke sini. Jadi dia plong. Mudah-mudahan suatu waktu kita juga di Indonesia mampu lakukan hal seperti ini. Kita harus terus tidak boleh bersangka buruk, berbaik sangka terus. Negara kita mudah-mudahan suatu saat menjadi lebih bagus lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, soal cari nafkah, jangan pernah menunda sedekah karena tidak percaya rezeki Allah. Ada rezeki Allah. Jangankan kita, selalu saya kasih istilah. Tahu bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dimakan itu cicak Pak? Tidak masuk akal toh. Cicak di dinding nyamuk keliaran. Di mana ketemu? Nanda ada bandaranya. Iya toh? Tapi Allah Maha Raya. Ibrahim ketika disuruh dakwah kok Ibrahim. Siap kasih makan anakku? Banyak anakku. Kau belah itu batu. Belah lagi? Belah lagi? Itu ada ulat toh? Kau lihat itu ulat. Lembut bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Padahal itu ulat, tidak ada kakinya, tidak sarjana. Gitu? Apalagi kita. Maka keliru bapak-bapak yang punya gaji di atas 7 juta per bulan tapi tidak pernah bayar zakat sedekah. Karena sangka buruk kepada Allah. Begitu juga. Kalau saya, ya saya bayar pajak. Ya. Itu bagian daripada kalau diniatkan lillahi ta'ala insya Allah. Tapi dakwah ini Bapak Ibu ketahuilah dakwah ini bagi mereka yang masih percaya bakal mati. Tidak ada gunanya ceramah Pak, kalau Bapak tidak percaya bakal mati. Tidak ada gunanya. Tapi kalau Bapak masih percaya bakal mati, dengar ceramah. Jangankan mati Pak, pensiun aja Bapak percaya kan?
Pasti pensiun, ya. Tapi untuk sampai pensiun belum tentu. Ajal menjemput tiba-tiba. Ya. Dan pada akhirnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan Rasulullah. Kita contoh beliau, bagaimana mencontohnya? Mulailah dengan mencintai Rasulullah, dengan belajar sirah nabawi. Kisah-kisah Rasul, bagaimana Nabi cari nafkah, bagaimana Nabi berkeluarga. Anak-anak kita dibacakan sirah-sirah nabawi. Bagaimana ibu-ibu, anak-anak kita jangan sampai lebih cinta kepada K-pop, lebih percaya kepada Ipin Upin, lebih percaya kepada Sailor Moon, apakah semua itu, film-filmnya itu Jepang, daripada kisah-kisah Nabi, ya. Apalagi si Shinchan, dilempar gurunya, astagfirullah. Bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Terima kasih atas undangannya. Saya lihat ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau menjawab, boleh juga saya yang bertanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Peserta menghayati sekali, Pak. Ya, oke. Saya ingin pesan terakhir sekali bahwa pekerjaan kita ini pasti ada tanggung jawabnya. Pasti. Bapak masih ingat kisahnya Umar bin Khattab yang kemudian menangis di malam hari, lalu ditanya, "Kenapa kau menangis, Amirul Mukminin?" Bagaimana tidak? Saya tahu nanti bagaimana saya mempertanggungjawabkan jawaban saya. Ada onta yang kepleset. Onta yang kepleset karena jalan jelek. Bagaimana saya menjawab di hadapan Allah nanti? Itu baru onta terpleset, Pak. Bagaimana kita yang jalan hertasning? Ya kan? Bagaimana bapak-bapak yang melayani? Supaya motivasi ini, Pak, melayani pembayar pajak dengan baik. Jangan selalu berpikir mereka wajib bayar pajak. Tapi kita selalu berpikir mereka adalah investor. Jangan mereka kita pikir sebagai objek pajak, tapi kita anggaplah mereka sebagai ladang amal. Saya mengajar di Unhas, kalau lihat mahasiswa, Pak, menjengkelkan, Pak. Kalau kita dulu kan kita tunggu itu dosen. Kalau kita mau tanda tangan KRS, sudah salat subuh kita datang ke Jalan Sunuk komplek dosen Unhas, tunggui sudah salat subuh, keluar baru. Sekarang, Pak, dia ngatur waktu. Jam berapa Ustadz ke kampus? Jam 10, Dek. Bisa menunggu sedikit, Pak Ustadz? Coba, menjengkelkan, Pak. Ya, belum lagi kalau kita sudah kasih nilai, kenapa bisa nilaiku begini, temanku tidak begitu, Pak. Kalau dilihat sikapnya menjengkelkan. Saya berpikir, kalau saya mau masa bodoh, kau mau pintar, mau lulus, tidak, aku kasih tidak lulus kau saja. Tidak ada urusan, gajiku tetap jalan. Pangkatku tetap naik, kau mau bodoh atau cerdas tidak. Tapi saya selalu memberi nasihat. Karena saya pikir, ada saja satu kelas ini menjadi orang baik, dia akan menjadi amal jariah buat saya. Nah, kalau ini kita pikir, Pak, kalau kita bekerja cari pajak ini, supaya negara bangun jembatan, supaya selama jembatan bagus, orang bisa pergi dakwah, orang pergi berjamaah, orang pergi silaturahmi, baik jalannya, gara-gara kita berhasil menjalankan, menggunakan pajak dengan sebaik-baiknya, Bapak jadi amal jariah. Tapi kalau kapan Bapak berpikir bagaimana supaya saya dapat, Bapak memang dapat. Allah katakan siapa yang mendaki dunia saya kasih kok. Saya mau mendaki akhirat saya kasih kok. Saya mendaki dua-duanya saya kasih. Jadi kalau Bapak memikir, saya bisa atur ini, Pak. Sebenarnya ini, Pak, 10 juta. Bisa jadi atur. Bapak dapat itu yang Bapak atur. Tapi percaya tidak akan